Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita di bulan atau di minggu pertama di bulan Oktober ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 3. Wow, kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh melewati satu bulan di bulan September dan kita memasuki ya di minggu pertama pada bulan Oktober ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Adik-adik sudah siap untuk beribadah di rumah? Saya harap adik-adik semua sudah siap, semua sudah mandi, sudah gosok gigi, menggunakan atau memakai pakaian yang layak untuk beribadah. Dan Lause ajak untuk mengambil sikap berdiri. Dan Lause mau bermain sebentar dengan adik-adik. Oke, siap-siap ya, permainannya sangat mudah, permainan tepuk tangan, tapi membutuhkan konsentrasi. Oke adik-adik, Lause akan bilang tepuk 1, nanti adik-adik mengikuti begini. Tepuk 1 di tengah, habis itu tepuk 1 di perut, dan tepuk 1 di atas. Oke ya, tepuk 1. Oke, selanjutnya Lause akan bilang tepuk 2. Sama juga instruksinya, 2 kali di tengah, 2 kali di perut, 2 kali di atas. Dan yang ketiga, tepuk 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, pasti adik-adik sudah mengerti. Nah, Lause coba ya. Lause coba. Tepuk 1. Oke, pasti lancar. Nah, adik-adik, Lause mau yang cepat-cepat. Nanti Lause menyebutkan 2 angka, adik-adik dengan cepat, ya. Tepuk 3, 2. Nah, begitu ya. Lause harap adik-adik boleh mempraktekkan itu, ya. Kita boleh berkonsentrasi secara khusus hari ini. Tuhan sungguh baik untuk setiap adik-adik dan Lause sudah memimpin kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan kita yang sudah memelihara kita. Mari kita dengan sukacita menaikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke. Mari dengan sikap doa kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini adik kita Joan akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Berkati kami yang mau beribadah Tuhan Yesus. Berkati Lause menjelaskan Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, dan nama Tuhan Yesus berdoa. Nah, terima kasih Joan sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Adik-adik, tahu tidak bahwa di dunia ini begitu banyak orang, begitu banyak manusia. Dan
Tuhan berkata dia mencintai anak-anak yang ada di dunia ini. Bahkan bangsa-bangsa dicintai oleh Tuhan. Warnanya biar itu dia orang warnanya seperti kita kuning. Ada yang hitam, ada yang putih. Semua dicinta Tuhan. Mari kita dengan sukacita menaikkan pujian ini. Tuhan cinta semua anak di dunia. Mari dengan sukacita, kita tepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Benar adik-adik, Tuhan mencintai semua anak di dunia. Tuhan juga mencintai semua bangsa yang ada di dunia karena semua diciptakan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita. Kalau ada adik-adik yang masih berdiri, silakan duduk kembali. Dan kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku berjanji menjadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke, sebelum
sebelum kita masuk di dalam cerita firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah janji setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk duduk tenang, dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini. Berkati Lause yang akan bercerita, dan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, indah ya pujian yang baru kita nyanyikan tadi, yang berjudul Tuhan Yesus aku berjanji. Ya, jadi murid-Mu yang setia. Di dalam liriknya, coba lihat nih liriknya, lo saya tunjukin ya. Adik-adik perhatikan, di situ ada janji ya kepada Tuhan melalui lirik ini. Kira-kira adik-adik boleh menebak apa janji yang diberikan oleh kita jadi murid Tuhan? Janji apa? Bisa melihat, bisa menebak? Saya yakin pasti adik-adik bisa menebaknya. Ada 3 janji ya, janji kita kepada Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan Yesus aku berjanji jadi apa? Murid-Mu yang setia. Setia dalam hal apa? Setia berdoa, rajin berdoa. Yang kedua, baca Alkitab. Dan yang ketiga, apa? Bersaksi. Nah, itu janjinya. Bukan hanya rajin berdoa, bukan hanya rajin baca kitab suci Alkitab sebagai firman Allah, tetapi rajin bersaksi bagi siapa? Bagi Tuhan kita. Itu adalah janji di dalam penggalan lagu ini yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang setia, ya, memberitakan Injil bernama Bapak Pendeta Stephen Tong. Nah adik-adik, pada hari ini kita juga mau belajar dari seorang murid Tuhan yang bukan hanya rajin baca Alkitab, bukan hanya rajin berdoa, tapi dia juga rajin bersaksi bagi Tuhan. Dan bukan hanya satu tempat dia bersaksi, bukan hanya satu wilayah yang kecil, tapi dia pergi. Nah, saya mau tunjukkan mapnya ya, perjalanan dari Rasul Tuhan yang sangat setia memberitakan Injil. Ini, dari mana dia pergi? Dari Antioquia, dari Iconium ke Derbe, bahkan ke tempat wilayah-wilayah yang terpencil. Rasul atau murid Tuhan Yesus ini pergi memberitakan Injil. Dan dia sampai di sebuah kota yang sangat banyak orang pintar di sana. Orang-orang pandai secara pikirannya, mereka hebat, mereka pandai. Dan namun ada satu masalah yang terjadi di kota ini. Mari kita akan menyaksikan video klip dari murid Tuhan Yesus yang sangat setia memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Mari kita saksikan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu."
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, supaya mereka mencari Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Adik-adik sudah melihat siapa murid Tuhan Yesus ini? Ia adalah Rasul Paulus. Wow, Rasul Paulus begitu rajin, begitu giat ya memberitakan Injil Tuhan, kabar baik Tuhan kepada semua bangsa. Seperti pujian kita tadi, Tuhan cinta semua bangsa di dunia ini Tuhan Yesus cinta. Namun tidak semua bangsa menyembah Tuhan yang hidup. Ada begitu banyak bangsa yang tidak bahkan belum mengenal Tuhan Yesus. Maka dari itu sebagai murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengunjungi tempat-tempat seperti yang Laus tunjukkan tadi. Bahkan nanti banyak lagi tempat yang akan dikunjungi oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus mengunjungi tempat-tempat itu? Secara khusus di Athena ini. Karena mereka menyembah patung-patung. Menyembah berhala-berhala yang bukan Tuhan. Yang membuat hati Rasul Paulus sedih sekali. Ketika datang di kota Athena, ia melihat, wow, orang-orang Athena yang pintar-pintar ini, yang hebat-hebat ini, tidak menyembah Tuhan yang benar. Yang disembah oleh Rasul Paulus. Mereka menyembah patung-patung, dewa-dewa. Berhala-berhala yang bukan Tuhan, yang adalah buatan tangan manusia. Bahkan di kota itu ada sebuah tulisan yang berkata, mereka menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Wow, bagaimana mungkin orang-orang pintar ini, orang-orang hebat ini menyembah yang mereka tidak kenal? Maka ketika Rasul Paulus melihat hal ini, ketika dia mengunjungi kota Athena, dia datang dan menyampaikan berita kabar baik. Hai orang-orang Athena, kamu begitu giat beribadah, kamu begitu giat untuk apa? Menyembah Tuhan, tapi kamu tidak kenal. Nah, hari ini saya datang ke tempat ini untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang ada di Athena ini. Bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Dan Dia tidak berdiam di apa?
tidak berdiam di batu-batu, tidak berdiam di patung-patung, tapi dia adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup ini menuntut semua orang untuk beribadah kepadanya. Nah, maka dari itu Paulus memperingatkan mereka untuk apa? Mereka bertobat. Kamu orang-orang Athena harus bertobat. Jangan menyembah dewa-dewa ini atau berhala-berhala ini. Mereka bukan Tuhan. Mereka buatan tangan manusia yang kamu buat dengan tanganmu. Maka dari itu Rasul Paulus menyampaikan pesannya. Dia menyampaikan pesan bahwa di dunia ini sudah ada yang diutus Allah untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Dia adalah Yesus Kristus yang telah apa? Yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh kematian, namun dia bangkit. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, Allah yang hidup. Inilah yang diberitakan Paulus kepada orang-orang Athena. Namun pertanyaan Lause, gimana respon orang-orang Athena ketika mendengar Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit? Apakah mereka semua, wow, luar biasa yang disampaikan ya Rasul Paulus? Atau mereka terkagum-kagum? Jawabannya adalah begitu banyak orang yang tidak suka dengan Paulus. Karena mereka menganggap apa yang diberitakan oleh Paulus ini? Berita apa yang, dewa apa yang disampaikan ini? Kami kok tidak pernah mendengar, kami kok tidak percaya dengan adanya kebangkitan dari antara orang mati? Wow. Itulah respon atau tanggapan dari orang-orang yang mendengar tentang kabar Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Mereka tidak percaya. Namun adik-adik, di antara mereka ada juga yang akhirnya percaya pada kesaksian, pada berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Adik-adik memperhatikan Kisah Para Rasul 17 bagian terakhir, ya. Di situ ada seorang nama, ya, 2 nama yang disebutkan. Lause kasih kuis, silakan siapa 2 orang yang akhirnya percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus, ya. Di Kisah Para Rasul 17, 2 orang, 2 nama yang disebutkan. Mereka percaya, mereka ketika mendengar tentang berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka, oh ya betul ya, kok kami menyembah dewa-dewa patung-patung yang dibuat tangan manusia. Dan mereka percaya bahwa ada satu hakim yang diutus Tuhan untuk apa? Untuk disembah. Karena dia telah menyelamatkan manusia dari dosa. Adik-adik, semua manusia telah berbuat dosa seperti firman Tuhan katakan. Dan semua orang mencari jalannya sendiri untuk apa? Untuk selamat. Maka dari itu cara mereka untuk selamat yaitu dengan mencari, ya, untuk disembah. Mereka menyembah pohon, mereka menyembah dewa, mereka menyembah patung yang dibuat tangan manusia. Bahkan menyembah ciptaan. Namun inilah yang disampaikan Paulus. Yang disembah itu bukanlah Tuhan. Dan mereka harus datang kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Dan ia rindu dikenal oleh semua bangsa. Namun harus ada yang memberitakan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Walaupun harus ada yang menolaknya, walaupun ada yang membenci Rasul Paulus, tapi dia punya tugas yaitu untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus ini? Murid Tuhan Yesus yang sangat setia. Kita belajar, kita pun juga ya punya tugas yang sama seperti Bapak Rasul Paulus untuk apa? Memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka mengenal pribadi Tuhan Yesus. Supaya mereka percaya bahwa mereka itu orang-orang yang dicinta Tuhan Yesus. Namun mereka harus datang kepada Dia, mengakui Dia
dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Dia satu-satunya. Nah, kita belajar ya untuk melakukan tugas kita memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang di sekitar kita. Adik-adik masih ingat beberapa bulan yang lalu ada akronim yang Lause kasih bagaimana untuk bersaksi? Akronimnya itu SMALL. Ya, bagaimana kita memulai dari hal-hal kecil. Inilah aplikasi dari cerita hari ini. SMALL, kita menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita sulit untuk berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi ada caranya. Adik-adik boleh mengajak temannya untuk ikut beribadah, karena ketika beribadah di sana kita akan beribadah kepada Tuhan. Ajak teman-temannya, bagikan link sekolah minggu ini kepada teman-temannya agar mereka juga bisa beribadah bersama-sama dan mereka mendengarkan berita kabar baik bahwa mereka orang berdosa dikasihi Tuhan dan mereka diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Setelah itu, masih ingat akronim MI? MI artinya mulai dari saya. Saya mau seperti Rasul Paulus, mulai dari saya. Mau apa? Memberitakan kabar baik ini. Bukan menunjuk orang lain, bukan menunjuk Koko, bukan menunjuk Cece, bukan menunjuk orang lain untuk bersaksi bagi Tuhan. Tapi mulai dari saya. Tuhan, saya mau bersaksi bagi Tuhan. Saya juga mau belajar untuk apa? Mendoakan begitu banyak orang-orang yang saat ini sedang dipakai Tuhan bersaksi. Saya Tuhan mau berdoa bagi mereka, agar kesaksian mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Yang ketiga, now. Mulai sekarang. Ya, jangan tunda-tunda. Lause dan adik-adik belajar untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, adik-adik boleh membagikan mungkin di media sosial, adik-adik beberapa sudah terlibat atau memakai media sosial. Gunakanlah itu sebagai sarana untuk adik-adik memberitakan kabar sukacita ini. Ya, kita belajar seperti Rasul Paulus yang setia memberitakan kabar baik ini. Dan juga kita mau menghidupi firman Tuhan yang sudah kita, atau pujian yang kita nyanyikan tadi. Tuhan Yesus, aku berjanji menjadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan bersaksi bagi-Mu. Ya, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, kembali mengajarkan kami untuk kami boleh bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami Tuhan boleh bersaksi bagi-Mu di tengah-tengah lingkungan kami, teman-teman kami, di lingkungan kami boleh tinggal. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu ini boleh menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mereka sudah diselamatkan oleh karena Tuhan mati bagi mereka. Tuhan, tolong setiap kami dan mampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu. Ini doa kami, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause tidak ada ayat hafalan, tapi adik-adik punya tugas. Ya, kita belajar untuk menghidupi firman. Nah, adik-adik, Lause kasih tantangan untuk minggu depan, adik-adik mengundang atau mengajak temannya minimal 1 orang. 2 boleh, 3 boleh, lebih juga boleh. Untuk apa? Untuk mengajak mereka ikut di sekolah minggu kita. Karena di sana kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan yang kami sampaikan Lause itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang berdosa dan Dia menyelamatkan mereka. Ya, ingat ya, tugasnya adalah, tidak ada hafalan minggu ini, tugasnya mengajak minimal 1 untuk adik-adik ajak teman untuk mereka ikut di sekolah minggu kita. Ya, itu tugasnya.
Dan Lause minta adik-adik nanti chat pribadi di nomornya Lause, ya. Lause adik-adik boleh tulis, saya sudah ajak teman saya ini, namanya ini. Dan Lause harap adik-adik boleh mengajak mereka dan mereka boleh ikut di sekolah minggu kita. Oke, sekian tugas adik-adik dan tugas setiap kita untuk mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mentransfer persembahannya di nomor rekening yang disiapkan di bawah ini. Dan juga adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya ya. Setiap minggu setelah ibadah, persembahannya dikumpulkan di dalam sebuah amplop Kalau Lause harap amplopnya amplop yang rapi ya. Jadi dikumpulkan persembahannya dan boleh nanti dibawa persembahannya di gereja atau boleh titip ke Lause-Lause yang ada. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan kagum ketika kita bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita akan masuk di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik kita, Jean. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini. Tuhan Yesus, semoga persembahan ini berguna untuk gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik kita Jean sudah memimpin kita di dalam doa persembahan. Dan ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Ya adik-adik, kita masuk di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita masih akan terus ibadah sekolah minggu secara online. Kita masih bersabar dan menunggu ya waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan nanti akan berikan bagi kita. Boleh berkumpul lagi di gedung yang di pastor ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Maka dari itu adik-adik harap bersabar ya. Dan Lause juga mengingatkan untuk terus menggunakan masker, apalagi mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, itu pesan dari Lause. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.